Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini awal tahun kita udah pernah review HP ini, si Poco X6 Pro. Sekarang harganya lumayan turun, kita waktu itu review di 3,7 jutaan, sekarang kalian bisa dapetin di 3,1 juta. Jadi turun sekitar berapa itu? 600 ribu ya, lumayan besar. Dan gue penasaran gimana performance-nya. Terus kan pas awal tahun kemarin tuh gue belum punya channel untuk tes game yang lebih detail. Sekarang kita bakal tes game juga lebih detail. Seperti biasa, 1 hari sebelum video reviewnya rilis. Sekarang kita bakal unboxing dulu aja dan sedikit quick review gimana pengalamannya atau impresi gue untuk di tahun 2025 kuartal ketiga ini bulan Agustus. Apakah masih worth it atau enggak untuk dibeli? Karena HP ini sekarang harganya udah lumayan turun ya. Tadi gue bilang 3,1 juta dan untuk speknya sendiri dia seperti ini. Masih oke banget ya, kalian bisa pause juga. Jadi kita langsung aja unboxing. Oke, untuk si unit sendiri ini gue beli yang pastinya X resmi, dan ini tuh gue beli full set ya. Jadi kita lihat harusnya sih aman, dan gue lihat sellernya dia tuh sellernya bekas review juga. Jadi semoga ya kondisi HP-nya bagus. Oke, dan udah gue keluarin dari beberapa, langsung aja kita unboxing ya. Ini dia Poco X6 Pro. Bisa kita lihat, ini gue beli yang varian 12GB RAM, 512GB internal storage. Udah bagus, kita langsung aja buka. Bam! HP ini menurut gue sekarang harganya di 3,1 juta, yang pastinya lebih murah dari Infinix GT30 Pro juga ya. Ditambah lagi, ini walaupun bekas, banyak banget di e-commerce yang bekasnya HP ini tuh masih bagus kondisinya, dan dia masih punya spek yang bisa dibilang spek semi flagship seperti UFS 4.0, terus dia pakai 120Hz AMOLED, dan video recording juga udah bisa 4K. Untuk kelengkapan, ini pastinya kelengkapannya full set, bisa kita lihat ya. Masih ada charger bawaan, dan ini mulus banget. Kelihatannya chargernya juga, ini si kabelnya nggak pernah dipakai. Yap, kalau X review emang gitu ya, biasanya mulus banget. Kita lihat aja kondisi si HP-nya sendiri, kita buka dari si plastik wrappingnya nih. Nice. Ini sih feelingnya kayak feeling gue lagi review HP baru sih. Oke, dan ini dia untuk si Poco X6 nya sendiri. First impresi gue bisa bilang untuk si bentuk atau desain Poco X6 Pro sih menurut gue ngingetin gue pada zaman-zaman Poco awal-awal ya, Poco M3 gitu loh, dengan si bar kameranya yang panjang ini. Tapi ya cukup unik lah, cukup identifiable, nice. Dan untuk kemulusan kita cek aja dulu ya guys. Dia yang pasti bodi terbuat dari plastik, dan bodi belakang ini kelihatannya mulus banget sih, si kaca belakangnya. Gue nggak kelihatan ada masalah. Frame plastik samping juga nggak ada dent sama sekali. Bener-bener mulus like new ini guys. Sedangkan untuk layar depan, dia juga walaupun pakai plastik ada sedikit scratch, tapi ya scratch pemakaian dia ada screen protector kok, jadi gue sih nggak ada masalah. Untuk unit sendiri gue bisa bilang ini 99% mulus banget lah, flawless. Sedangkan kalau misalnya kita ke belakang, di sini ada setup si triple kameranya. Untuk main kamera dia punya megapiksel di 64 megapiksel, udah ada optical stabilization, mantap, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Sedangkan kamera depan ini di 16 megapiksel. Untuk kamera depan bisa record di Full HD 60 dan kamera belakang bisa 4K 30. Ya, sayangnya kalau gue lihat di spek GSM Arena nggak bisa 4K 60 ya. Tapi nanti kita lihat lagi, pastiin BC aja HyperOS update bisa bikin HP ini 4K 60 fps, tapi kayaknya sih belum tentu ya. Jadi ya seperti biasa gue mau setup dulu HP ini. Nanti kita bakal tes gimana si kameranya, speakernya, haptiknya, layarnya, dan apakah setup HP ini tuh bikin HP ini panas. Biasanya itu indikasi ya, kalau misal gue initial setup kayak install aplikasi aja udah kerasa anget-anget panas, biasanya gaming performance-nya bakal lebih buruk. Oke? I'll be back soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, untuk fingerprint kita tes dulu aja. Dia fingerprintnya seperti HP Cina lainnya, posisinya di bawah ya, kurang ideal. Enakan di sini, nggak tahu kenapa HP Cina semua posisinya ada di sini, tapi it's okay. Ya, lama-kelamaan juga terbiasa lah. Kecepatan, bisa kita lihat, cepat ya, nggak ada masalah sama sekali. Cepat dan responsif banget. Untuk sistem, kalau misalnya kita mau ke setting, atau ya kita pencet, why the fuck? Guys, nggak tahu kenapa pas gue setup HP ini, kenapa banyak iklan sih, kayak pop-up gini iklannya. What is that, dude? Oh my god. Semoga nggak muncul lagi lah ya. Asli iklannya ganggu banget. Gak tau kenapa cuma di Poco X6 Pro ini kayaknya tiba-tiba ada iklan pop-up kayak gitu. Kita ke Xiaomi HyperOS, bisa kita lihat di sini udah di HyperOS 2.0, sudah di Android versi 15 ya. Dan untuk layar sendiri gue udah cek, gak ada masalah sama sekali, masih mulus banget, bagus. Layarnya film angle-nya oke, dan kualitas layar sendiri gue bisa bilang sih untuk Poco X6 Pro cukup bagus ya. Ya kayak HP 5 juta zaman sekarang. Dia punya
layar yang bright banget, bisa kita lihat, sangat bright. Cuma ya ini ada sedikit ngedim. Gambarnya bagus, warnanya oke, gue sih suka. Again, kalau misalnya kalian mau wallpaper ada di HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Tapi ini Poco punya masalah yang sama seperti Poco F7 juga yang baru banget keluar ya. Ini Poco S6 Pro juga punya masalah yang sama. Ini HP anget ya, anget-anget panas, dan dia khas HP Poco agresif banget ngedim layarnya. Ini layarnya udah ngedim loh. Tadi lebih terang dari ini padahal. Ini gue habis setup HP-nya udah cukup agak panas. Sampai sekarang kayak Poco kalau masalah heating ya masih bermasalah ya. Dia nggak bisa ngedinginin sebagus kayak iQOO gitu for some reason. F7 aja masih kayak gitu kok. So ya, next kita mau bahas untuk si haptiknya sendiri. Haptik sih nggak ada masalah. Dipakai buat ngetik, keyboardnya ini memang bikin haptiknya kayak jelek, tapi sebenarnya haptiknya bagus. Kalau misalnya kalian haptik yang ingin bagus, jangan pakai Facemoji keyboardnya Xiaomi, kalian bisa install Gboard ya. Karena ini aslinya tuh bagus gitu, untuk si haptiknya bagus, soalnya ada motor kampungan. Kayak kalau misalnya gue kayak gini, dia haptiknya bagus, gak powerful ya, gak se-powerful kayak Poco F7 misal, tapi udah kerasa premium kok. So that's more important menurut gue. Touch sendiri, gue gak ada masalah, ngetik keyboard bagus, responsif. Cuma bisa kita lihat ya, untuk day to day dia kelihatannya gak terlalu smooth, gak tau kenapa. Padahal ini pakai chipset yang harusnya capable untuk smooth. Ini mungkin kenapa gue sangat benci sama HyperOS, karena HyperOS atau Xiaomi itu kan HP murah untuk kelas-kelas entry-level mid-range gitu kan, yang banyak beli orang daripada kayak Xiaomi 15. Tapi OS itu kayak harus dipaksa ngeran pakai HP flagship, pakai chipset flagship gitu HyperOS. Soalnya kalau pakai chipset yang ini padahal flagship zamannya ya, ini performance mirip kayak Snapdragon 8 Gen 1 Plus atau Snapdragon 8 Gen 2, kayak kerasa kurang optimize aja gitu softwarenya. Kayak kadang suka ada sedikit delay, suka stutter gitu, kayak what the fuck man, ini harusnya nggak kayak gitu. Ini mungkin kenapa gue benci banget sama HyperOS, karena nggak kerasa kayak mature aja OS-nya gitu, kayak sampah lah, gue kurang suka. I don't care Mi fans mau bilang apa, gue lebih pilih Vantage OS all day anjir. Tapi ya, One UI masih kesukaan gue sih tetap. Oke, jadi next gue mau bahas bagaimana untuk si DRM Info sendiri. DRM Info banyak penasaran. Di sini DRM Info sudah di Wide Color Gamma True, udah Dolby Vision juga bagus, HDR10 Plus dan Wideband L1. Jadi memang kalau Xiaomi atau Poco masalah spek gitu ya, bagus banget sih dia ngasih harga price to performance-nya. Gak cuma spek, tapi masalah build quality juga sekarang dia udah improve. Poco F7 build quality-nya bagus, even build quality Poco X6 Pro ini lebih bagus daripada Poco F6 kemarin gitu. Plastiknya kerasa lebih solid. Jadi untuk masalah hardware dia bener-bener mantep lah Xiaomi gitu, nggak ada obat. Tapi giliran software, wah udah itu. Udah kayak Alpine di F1 2025 lah kalau misalnya kalian tahu. Traktor. Anyway, next untuk speaker sendiri. Nah speaker Xiaomi juga untuk masalah speaker, karena ini hardware, bagus. Speaker Xiaomi sih nggak pernah nggak bagus ya. Dia di harganya tuh selalu one of the best menurut gue. Jadi kalau misalnya kita coba dengerin Penguin Zone nih, atau Mouse Critical, Jesus Christ. Again, gak tau kenapa kayak stutter gitu ya. Dia tuh kelihatannya agresif banget sama throttlingnya, perasaan gue. Sometimes it's even just blatant to try and make you lose as much money as possible. Dengar nggak? Sometimes it's to promote some kind of scam where you pay them for... Speakernya bagus ini, bassnya oke, detailnya masih clear, tadi kerasa rich juga, soundstage juga cukup bagus, nggak yang paling bagus ya, nggak sebagus kayak Poco F7, tapi udah mantep banget, apalagi sekarang harga 3 juta sih, one of the best. Tapi kelihatannya ini kalau misalnya mau dibandingin sama kayak Poco F7 ya, sorry gue mention Poco F7 karena gue juga lagi review Poco F7. Dia sama Poco F7 menurut gue, F7 tuh walaupun dia panas, ya kepanasnya mirip lah kayak gini. Tapi performance-nya nggak turun, main game pun masih nggak ada thermal throttling. Ini kelihatannya bakal lebih agresif thermal throttling-nya, perasaan gue sih. Nanti kalian bakal lihat gimana ya untuk performance gamingnya minggu depan, 1 hari sebelum video ini rilis, sebelum video review rilis. Sekarang kita langsung tes yang terakhir, kamera quality-nya. Oke, jadi kita matiin HDR-nya seperti biasa. Dia ada ultrawide juga, kita tes dulu untuk main kameranya seperti ini. Dan kalian bisa pakai 2x digital zoom juga ya kalau ingin. Dan ini untuk ultrawide-nya. Terus ini dia untuk selfie-nya. Seperti itu, dan untuk video recording dia hanya bisa sampai 4K 30 fps. Langsung aja kita tes. Oke, jadi ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Yang pastinya kalian nggak bisa ganti kamera. Mikrofon harusnya bagus ya, karena Xiaomi sih kalau mikrofon biasanya oke banget. Seperti ini kalau misalnya kalian mau B-roll, cukup oke. Dan maksimum zoom atau maksimum close up pakai main lens dia seperti ini, bukan yang terbaik.
Dan noise sendiri harusnya 4K30 sih nggak buruk banget, cuma bisa kita lihat detailnya di tembok dia pretty much gone ya. Maximum zoom dia bisa sampai 6 kali seperti biasa. Oke, kita balik lagi dan langsung kita balik ke main kamera. Seperti itu untuk video recording testnya. Overall sih video recording masih oke, dan overall performance gue rasa masih oke. Cuma nggak tahu kenapa ini HP anget terus ya, dia kayaknya masih update deh. Tai banget ya. Semoga gue bisa cari cara untuk matiin tadi iklannya ya. Yang pasti gue bakal matiin, itu annoying banget. So for impression sih, kalau misal kita put aside iklan, ini HP di harga 3 jutaan masih somewhat oke lah. Performance memang kalau lagi anget dia lumayan kerasa laggy, stutter, tapi di harga 3 jutaan atau 3 juta pas lah ya, 3,1 juta, coba beda 100 ribu, masih acceptable lah. Dan ada aspek lain yang bikin HP ini lumayan worth it, seperti layar yang amazing, speakernya yang amazing juga, dan overall harusnya performance-nya di harga 3 juta sih cukup oke. Tapi kayaknya pas videonya rilis sih di bulan Agustus, harusnya Infinix GT30 Pro harga bakasnya untuk segitu juga ya. Mending itu sih kayaknya. I don't know, nanti kita bakal bahas minggu depan untuk reviewnya. Bye.